Jadi memang menikah itu kan mempertemukan dua insan yang asing. Dia juga berasal dari dua pola asuh yang berbeda. Suami misalnya dari pola asuh orang tua yang seperti apa, istri juga seperti apa. Ketika bertemu akhirnya bagaimana bisa menyatukan visi dan misi. Makanya dalam pernikahan itu ada yang disebut dengan apa namanya, misaqon ghalidhon. Itu artinya janji atau komitmen. Jadi ketika menikah, laki-lakinya akad, dari pihak istri juga terjadi ijab qabul, penerimaan, itu sudah ada ikatan perjanjian. Bagaimana pernikahan ini bisa mencapai tujuan dari pernikahan itu. Nah, komitmen yang dibangun dari awal dalam pernikahan ini menjadi landasan terus bagaimana dia berpijak. Kalau memang dari awal dibangun, kita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa maslahah misalnya, ya, jadi selama perjalanan itu bagaimana visi misi itu tercapai. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan hadis Nabi yang yang sudah kita kenal dengan ketika orang menikah memilih hartanya, limaliha, jamaliha, nasabiha, kemudian yang terakhir itu diniha. Nah, ini sebenarnya hadis ini lahir ketika Nabi melihat respon masyarakat Arab saat itu. Masyarakat Arab saat itu kok begitu loh, katanya Nabi, kok mereka kalau menikah itu memilih yang cantik, yang kaya, kemudian yang nasabnya bagus, yang hartanya bagus. Nah, melihat situasi seperti itu, Nabi itu berstatement. Artinya bukan perintah sebenarnya itu. Nabi berstatement, melihat fenomena, membaca fenomena, akhirnya menjadilah sebuah hadis. Tapi kemudian pesan Nabi yang terakhir itu adalah pilihlah agamanya, begitu. Sebenarnya bukan pada masanya Nabi saja, masa sekarang pun pasti orang menikah itu akan memilih cantik, yang cantik, yang ganteng, yang hartanya bagus, dan keluarganya, strata sosialnya bagus. Nah, kalau memang itu menjadi tujuan utama, maka bagaimana pondasi rumah tangga ke depan? Misalnya ketika harta yang dijadi tujuan pernikahan, saya menikah dia karena kaya, saya menikah dia karena ganteng, karena cantik. Ketika dalam proses rumah tangga kok misalnya ada suatu ujian tentang apa yang dia tujukan, maka ini sudah terjadi konflik dalam rumah tangga. Maka benar pesannya Nabi, pilihlah yang agamanya baik dulu. Karena kalau pondasi agamanya baik, maka konflik itu akan lebih mudah diminimalisir. Kita tidak memungkiri, setiap rumah tangga pasti ada konflik. Entah konflik internal, eksternal, itu pasti saja terjadi. Cuma bagaimana relasi suami istri itu bisa menyikapi konflik itu dengan baik, begitu.